Saudara-saudara, hari ini kita mengenang dan merayakan kembali peristiwa Tuhan Yesus yang naik ke surga. Ia kembali ke tahta kerajaannya. Pada saatnya kelak, ia akan datang kembali ke dunia dengan cara yang sama seperti yang para murid saksikan ketika ia naik ke surga. Marilah kita menyanyikan Mulia Sembah Raja Mulia. Sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus Kristus telah naik ke surga, namun Ia mengutus umatnya untuk menyaksikan kerajaan Allah kepada segala makhluk, supaya berita kasih pengampunan dosa dan karya keselamatan digemakan dan dihidupi bersama. Ia mempersiapkan dan memperlengkapi umatnya untuk mengemban tugas panggilan itu. Kita nyanyikan yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan Haleluya,
pertobatan. Tuhan Yesus berfirman dalam Injil Yohanes 13 ayat 34 dan 35 demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bercermin dari perintah Tuhan Yesus ini, kita menyadari belum bisa melakukan kasih seperti yang Tuhan kehendaki. Karena itu, marilah kita hening sejenak dalam doa pribadi untuk menyatakan pertobatan kita. Tuhan, kami sungguh mengakui betapa hidup kami masih jauh dari yang Engkau kehendaki. Kami belum dapat mewujudkan kasih yang nyata dan sempurna dalam hidup kami. Kami memohon belas kasih-Mu. Ampunilah kami dan sucikanlah kami. Tuntunlah kami berjalan di dalam anugerah dan kasih setia-Mu. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus berfirman dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Demikian berita anugerah. syukur kepada Allah. Nyanyian bersama, Yesus ku cinta kau. Yesus, ku cinta kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku akan memuji-Mu baik dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku akan memuji-Mu bagi dalam suka dan duka. Layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak
Raja di atas segala raja. Dipersilahkan duduk dan mari bersama kita berdoa. Kami mengucap syukur pada hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pada saat ini kami boleh berbakti bersama keluarga di tempat kami masing-masing berada, bahkan bersama dengan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Saat ini pula telah berlangsung sukacita bagi umat Islam dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa, agar semua ibadah dan perayaan pada hari ini, baik yang dilakukan oleh umat milik-Mu maupun saudara-saudara kami yang beragama Islam, dapat berjalan dengan baik, damai dan tentram seturut dengan kehendak-Mu. Dan saat ini kami bersama hendak menyambut kebenaran firman-Mu. Bersabdalah, sebab kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan keluarga, Shalom. Semua diberkati, amin. Mari bersama kita simak pembacaan sabda hari ini dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Yang demikian firman-Nya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia, disaksikan oleh mereka, dan awan-awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Demikian pembacaan sabda. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. 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 Keluarga yang diberkati Tuhan, tema
Peringatan dan perayaan kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini adalah dipersiapkan menjadi saksi. Dipersiapkan menjadi saksi. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, perpisahan, apalagi dengan orang yang dicintai, seringkali mendatangkan perasaan duka dan kesedihan. Di antara kita, keluarga kita, pasti pernah mengalaminya. Ditinggalkan oleh suami, istri, orang tua, atau bahkan juga anak-anak, cucu. Mendahului pulang ke rumah Bapa di sorga. Namun, dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, peristiwa perpisahan itu, murid-murid tidak mengalami kesedihan. Justru sebaliknya, mereka mengalami kekaguman, juga suasana batin yang damai, bahkan penuh sukacita. Pertanyaannya, mengapa? Sebelum berpisah dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus meneguhkan 40 hari lamanya, dan itu berulang kali Ia menampakkan diri, Ia menyapa, Ia memberikan bukti bahwa Ia bangkit, Ia hidup, Ia bisa mematahkan kuasa maut dan dosa. Ia memberikan damai sejahtera kepada murid-murid dan banyak orang percaya setelah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Dan yang kedua, Tuhan Yesus mengajarkan pengajaran yang sangat berharga, yaitu tentang kerajaan Allah, di mana kehidupan anak-anak Tuhan itu tidak dilingkupi lagi ketakutan, kecemasan, kebingungan tentang masa depan. Tidak. Kerajaan Allah itu memberikan suasana yang damai, penuh harapan, bahkan suasana yang dilingkupi dengan cinta kasih, di mana Kristus meraja, di mana Allah meraja. Dan pengalaman selama 40 hari itu dirasakan betul, sehingga perpisahan dengan Yesus itu bukanlah perpisahan yang menimbulkan duka cita. Bahkan kalau kita melihat bacaan kita hari ini, perpisahan itu bukan peristiwa ditinggalkannya murid-murid, bukan, melainkan ada tujuan yang sangat agung dan indah, yang itu dianugerahkan kepada murid-murid. Yang pertama, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, itu artinya Ia kembali ke surga, tetapi Ia juga menyediakan tempat bagi kita. Ia tidak pergi ke neraka, ke maut, tetapi Ia pergi ke tempat yang sangat indah, yang didambakan oleh banyak orang. Dan luar biasanya, Tuhan Yesus pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita, bagi keluarga kita, bagi saya dan saudara yang percaya. Itu yang pertama. Jadi Tuhan Yesus dalam perpisahan itu bukan meninggalkan, tetapi Ia hendak menyediakan tempat yang terindah bagi kita. Dan yang kedua, Tuhan Yesus pergi dalam rangka mempercayakan misi pelayanan kepada murid-murid. Itu artinya Tuhan Yesus menganggap murid-murid sudah layak dipercaya untuk melanjutkan kesaksian, pemberitaan tentang kerajaan Allah. Murid-murid yang pada waktu itu telah meninggalkan, lari dalam ketakutan, ketika mereka sudah diteguhkan dalam peristiwa kenaikan, mereka dipercaya. Bahkan bukan hanya dipercaya,
tetapi juga Tuhan Yesus memberikan jaminan penyertaan lewat Roh Kudus. Roh Kudus yang akan tinggal dalam hati orang percaya, dan itu meneguhkan kesaksian kita. Bahkan bukan hanya meneguhkan, setiap orang percaya diberi kekuatan bahkan kesetiaan menanggung salib dengan penuh kesetiaan. Dan yang terakhir, keluargaku, Tuhan Yesus berpesan dalam perpisahan itu, dan harus kita ingat bahwa Ia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti Ia naik. Jadi Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita, sebab Ia justru hadir dengan kuasa dan kasih-Nya yang tak terbatas melalui Roh Kudus. Ia hadir di dalam penyertaannya yang tidak terbatas, dan Dia akan hadir menjemput kita semua. Jadi selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus, dan terlebih selamat menyambut menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus yang benar dan hidup, yang setia dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita masuk dalam saat hening sejenak. Kami bersyukur karena kami sudah dipersiapkan dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, bahwa kami tidak ditinggalkan, tetapi kami beroleh penguatan, peneguhan. Kami bersama Tuhan Yesus yang bangkit, kami bersama Tuhan Yesus yang sudah pergi ke surga, menyediakan tempat terindah bagi kami. Kami diterangi dengan Roh Kudus, dan kami dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Jadikan kami saksi-saksi yang benar dan tekun setia melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita teguhkan iman kita bersama-sama dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk. Mari bersama kita berdoa, dan nanti kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Kita nyanyikan bersama. Bapa di surga, di hari yang indah ini kami boleh bersukacita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, sebagaimana kami bersukacita merayakan Natal, merayakan Paskah. Sebab di dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, kami mengalami anugerah peneguhan, bahkan dipercaya menjadi saksi-saksi yang hidup, pengalaman bersama Yesus, dan itu kami saksikan dalam hidup kami sehari-hari. Biarlah kami menjadi berkat dimanapun berada. Kami berdoa juga bagi Hari Raya Idul Fitri yang dirayakan oleh saudara-saudara kami yang beragama Islam. Biarlah semua berjalan dengan baik,
semua diberikan kedamaian, semua diberikan keselamatan. Terima kasih Bapa, demikian kami bersyukur dan bersama-sama berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Dialah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan. Saudara-saudara, Yeah. saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah kita aturkan persembahan syukur atas segala rahmat, keselamatan, serta karunia untuk sungguh nyata dalam hidup kita. Nas persembahan syukur datang daripada kita demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawahnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 118 bait yang pertama. Umat marilah menyanyikan berkat kemurahan-Mu. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semua
kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ibu, kita aturkan persembahan. Tuhan, kami menghadap lagi di hadapan-Mu, mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah membuka kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, terima kasih kami telah menerima firman-Mu dan firman tadi untuk kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, di dalam persekutuan hari ini kami sedikit membawa persembahan, kiranya sucikanlah dan persembahan ini bisa untuk kehidupan kami masing-masing. Dan saudara kami yang mengelola kiranya berilah kekuatan ya Tuhan. Tuhan, juga kami mendoakan Bapak Pendeta Arno, kiranya Tuhan memberi kesejahteraan, kedamaian dan kesehatan ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan meninggalkan rumah ibadah ini. Kiranya Tuhan menuntun kehidupan kami masing-masing di dalam perjalanan kami Tuhan. Semua kami panjatkan dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bangkit berdiri, mari kita bersama menerima pengutusan. Saudara-saudara, Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi berita kasih, pengampunan dosa dan karya keselamatannya. Kami siap menjadi saksi Tuhan. Rasakan, nikmati dan kecaplah berkat Tuhan dalam setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi, yang membentuk dan mempersiapkan kita untuk menjadi saksinya. Kami mensyukuri dan merayakan semua berkat Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selamanya. Amin. Nyanyian penutup, di jalanku ku diiring. Jalanku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku.